Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan pembelajaran secara daring di masa pandemi kali ini. Saya harap kalian semua di rumah senantiasa menjaga kesehatan kalian, menjaga pola makan kalian, rajin-rajin cuci tangan, dan rajin berolahraga. Sebelumnya saya telah menginstruksikan kepada kalian untuk melakukan presensi di e-learning ya. Setelah melakukan presensi, saya harap kalian semua mempersiapkan buku catatan serta LKS. Karena pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran dan hadis tentang melestarikan lingkungan. Untuk ayat yang pertama yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Kemudian hadis yang akan kita bahas yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Baik, sebelum kita mempelajari mengenai ayat dan hadisnya, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ya. Dua gambar ini menunjukkan kondisi hutan pada tahun 2009 dan kondisi hutan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi banyak kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, kita memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul sirru fil ardi wal fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsarahum musyrikin. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, ayat tersebut adalah ayat yang mengatakan bahwa sebagian dari kerusakan bumi ini adalah ulah dari tangan manusia itu sendiri, manusia-manusia terdahulu. Maksudnya adalah apa yang kita saksikan sekarang, kerusakan-kerusakan yang ada sekarang ini, yaitu perbuatan dari orang-orang sebelum kita. Dan begitu pula kerusakan yang akan disaksikan oleh orang-orang setelah kita, yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh orang-orang terdahulu mereka, yaitu kita. Kemudian kita akan mempelajari mufradatnya. Yang pertama, zaharal fasadu, telah nampak kerusakan. Siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Bima kasabat, karena perbuatan. Fangduru, perhatikanlah. Liyudhiqahum, menimpakan kepada mereka akibatun, akibat la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Musyrikin, orang-orang yang menyekutukan. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tafsir dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Di sini saya akan mengacu kepada tafsir Zubadut Tafsir. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Yakni yang dimaksud dengan bahar adalah suatu pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang berada di atas laut atau sungai. Al-bahar itu artinya kan laut. Sedangkan bari adalah pemukiman yang tidak berada di atas laut atau sungai, artinya daratan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, kan tadi dikatakan seperti itu.
Kemudian kasabat aidin nasi, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa kemusyrikan dan kemaksiatan adalah sebab timbulnya kerusakan di alam semesta. Kerusakan ini berupa kekeringan, paceklik, ketakutan, dan barang-barang yang diperjualbelikan tidak laku. Kemudian liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, yakni agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Ya, tadi kan dikatakan kerusakan itu bisa saja disebabkan oleh kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan lainnya. Kemudian la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu menjauhi kemaksiatan dan mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian tafsir dari ayat ke-42 yaitu qul sirru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu, di mana Allah ini memerintahkan kepada mereka untuk berjalan di muka bumi atau menyusuri dunia ini atau bumi ini, agar mereka melihat sisa-sisa peninggalan umat terdahulu dan menyaksikan bagaimana kesusahan hidup mereka. Rumah-rumah mereka menjadi hancur, tanah mereka terbengkalai, seperti ada yang terjadi pada kaum Ad dan Samud. Karena aksarahum musyrikin, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, maksudnya adalah mereka ini merupakan penyebab dari terjadinya kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Baik, untuk selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Ubaid al-Hubari wa lafdul Yahya qala Yahya ahbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanu aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ubaid al-Hubari, dan ini adalah lafal Yahya. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya. Kemudian untuk kosakatanya, yaghrisu gharsan, menanam pohon, fayaqulu, maka dimakan, yazra'u zar'an, menanam pohon, bahimatun, binatang. Dari hadis tersebut dapat diambil hikmah bahwa menanam tanaman itu mempunyai banyak manfaat. Yang pertama yaitu sebagai kelestarian lingkungan. Kenapa demikian? Karena dengan adanya tanaman tentunya akan menjaga ekosistem. Yang kedua, dengan tanaman akan menjaga kualitas oksigen yang digunakan untuk sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, yaitu tanaman dapat berguna bagi setiap makhluk hidup, bisa menjadi makanan dan yang lain sebagainya. Nah, menanam tanaman sendiri juga bernilai sebagai sedekah. Mengapa demikian? Karena apabila tanaman tersebut dimakan oleh makhluk-makhluk seperti manusia, hewan dengan ikhlas, maka tanaman yang kita tanam tadi menjadi nilai sedekah baginya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, Allah melarang untuk semua umatnya melakukan kerusakan, baik kerusakan alam di darat maupun di laut.
Yang kedua, fasad ini mempunyai arti yang lebih luas, yaitu kerusakan yang berbentuk material maupun non-material. Yang ketiga, fasad ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama yaitu karena ulah manusia itu sendiri melakukan kerusakan alam. Yang kedua, manusia-manusia itu melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang bid'ah, dan melakukan kesyirikan. Yang keempat yaitu kerusakan di darat ini, di darat maupun di laut ya. Contohnya yang pertama, kerusakan di darat yaitu banyak manusia yang melakukan penebangan hutan secara liar. Yang kedua, untuk yang di laut banyak sekali manusia yang melakukan pengeboman atau melakukan penjaringan hewan-hewan laut menggunakan zat kimia. Kemudian yang terakhir yaitu banyak terjadinya penyelewengan seksual seperti homoseksual. Nah, semua itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini telah usai. Saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semua untuk menghafalkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim oleh Anas bin Malik yang saya kasih waktu 3 hari ke depan ya. Nanti hafalannya bisa disetorkan melalui voice note ke nomor pribadi saya. Nanti saya akan ingatkan di WhatsApp group. Kemudian tugas yang kedua yaitu setiap anak-anak wajib mencari fenomena-fenomena kerusakan alam dan penyebabnya, juga bagaimana cara menanggulangi kerusakan alam tersebut. Penugasan ini dalam bentuk laporan ya. Nanti kalian dalam pengerjaannya apabila laporannya sudah selesai bisa dikirim ke e-learning. Saya sudah membuat tempat di sana. Terima kasih telah menyaksikan video ini, telah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.